Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat pada Ustadz Ahmad Rofi Syamsuri sebagai dosen pengampu materi mata kuliah retorika dakwah Studi Al-Hikmah dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Insya Allah untuk hari ini saya akan menjelaskan materi tentang ma'iyatullah atau adalah kesertaan Allah. Ma'iyatullah adalah inti keimanan, adalah iman. Poin-poin ma'iyatullah itu ada yang pertama al-'amah. Yang pertama al-'amah adalah umum. Yang kedua al-mu'min adalah al-mu'min. Yang ketiga ada al-kafiru. Yang keempat ada ta'atullah. Yang kelima al-khasah. Dan yang keenam ta'idullah. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu materi tersebut. Yang pertama adalah tentang al-amah. Kesertaan Allah secara umum. Atau disebut juga kesertaan Allah secara mutlak, baik mukmin ataupun kafir. Semuanya ada dalam pantauan Allah SWT. Jadi orang kafir, orang mukmin semua dipantau oleh Allah. Tapi perlakuan orang mukmin dengan orang kafir itu berbeda dengan Allah. Seperti halnya kita ambil salah satu contoh. Ketika orang kafir berbuat baik, orang kafir bersedekah, orang kafir infak, orang kafir tidak akan dapat pahala. Dan juga orang kafir pasti akan masuk neraka sebelum dia masuk ke Islam, sebelum dia masuk ke agama Islam. Beda dengan agama Islam. Di dalam agama Islam kita sudah ditakdirkan oleh Allah akan pasti masuk surga. Akan tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita ada yang namanya pahala dan dosa. Kadangkala kita sebagai manusia terbuai dengan dosa, terbuai dengan segala kenikmatan yang ada di dunia, dan juga kita akan mendapatkan dosa. Tetapi Allah itu sangat baik. Allah itu selalu membuka pintu taubat. Ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, kita hendaknya bertaubat oleh Allah, dibukakan pintunya oleh Allah, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi dosa tersebut, dan Allah akan ampuni, hilang dosa kita. Dan pasti kita sebagai mukmin, sebagai orang beriman adalah pasti akan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Yang artinya dan dia bersama kalian di mana kalian berada. Ingat, semuanya dipantau oleh Allah, semuanya. Yang mukmin ataupun kafir semua dipantau oleh Allah. Tapi perlakuannya antara orang kafir dan orang mukmin itu berbeda. Sangat berbeda. Allah merinci dalam Al-Quran surat 58 ayat 7 merinci kesertaan Allah. Adalah bertiga, Allah yang keempat, berlima, Allah yang keenam. Jumlah lebih kecil atau lebih besar. Illa huwa ma'ahum aina ma kanu, kecuali dia bersama mereka di mana mereka berada. Bahkan sesungguhnya Allah lebih dekat dengan kita daripada urat leher kita sendiri. Yang kedua adalah respon yang berbeda. Meskipun kesertaan Allah itu bersifat mutlak, ada tanpa terbantahkan, tetapi orang mukmin dan kafir memiliki respon yang berbeda. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, semuanya dipantau oleh Allah. Yang kafir, yang mukmin semua dipantau. Hanya respon Allah itu berbeda antara orang kafir dan orang mukmin. Yang tadi saya jelaskan. Sebagaimana kalau orang kafir berbuat baik, dia tidak dapat pahala. Tapi kalau orang mukmin berbuat baik, dia pasti dapat pahala. Dan juga yang kedua, contoh kedua, orang kafir berbuat baik, mau sedekah atau berbuat baik apapun, dia sia-sia karena dia masih kafir. Dan ujungnya kalau dia masih kafir, dia nggak bakal masuk surga. Berbeda dengan kita.
kita sebagai orang mukmin, kita bersedekah, berbuat baik pasti dapat pahala, dan juga ada kalanya kita mendapatkan dosa. Tetapi Allah itu sangat baik pada orang mukmin. Orang mukmin itu pasti masuk surga. Mau sebanyak apapun dosa kita, ketika kita bertaubat kepada Allah dan diterima taubatnya, insya Allah kita akan masuk surga. Allah akan pasti, Allah akan jamin. Itu respon yang berbeda. Yang kedua adalah muraqabatullah, pengawasan Allah. Orang mukmin akan menyadari bahwa semuanya dalam pengawasan Allah, yang nyata ataupun yang tersembunyi, lahir ataupun batin, lintasan hati pun kedipan mata yang menyeleweng. Jadi semuanya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita ngumpet di tempat yang orang nggak tahu, Allah tahu. Dan juga nggak cuma badan kita, nggak cuma fisik kita yang Allah awasi, tapi hati kita. Allah tahu hati kita sedang apa. Allah tahu hati kita sedang kenapa. Dan Allah tahu hati kita, niat kita, Allah tahu semua. Semuanya diketahui Allah, semuanya diketahui oleh Allah. Yang ketiga, sistem pengawasan Allah yang canggih. Dalam Al-Qur'an dalam Al-Qur'an 50 ayat 16 sampai 18. Allah yang menciptakan manusia, Allah mengetahui bisikan hati, Allah lebih dekat daripada urat leher. Yang keempat adalah Allah menempatkan 2 malaikat di kanan dan kiri. Manusia mencatat segala amalnya. Jadi di kanan kiri kita nih ada malaikat. Ada malaikat raqib dan ada malaikat atid. Malaikat raqib mencatat kebaikan manusia. Malaikat atid adalah mencatat keburukan kita. Yang kedua adalah tidak ada yang luput. Dalam Al-Qur'an surat 20 ayat 7, Allah berfirman, artinya Allah mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi. Mau kita ngumpet dimanapun, kapanpun, dan apapun yang kita rahasiakan, Allah tahu. Allah tahu semuanya, nggak ada yang luput. Tidak ada sama sekali yang dapat luput dari pengawasan Allah. Dalam Al-Quran surat 3 ayat 29, Allah berfirman, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Dan di dalam Al-Quran lain, surat 20 ayat 7, Allah mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Ayat-ayat seperti ini jumlahnya sangat banyak banget. Allah tahu. Jadi jangan kita ngumpet dari Allah. Allah tahu. Kita ngumpet yang manusia nggak tahu, Allah tahu semua. Dan hati kita kenapa, hati kita pengen ngapain itu Allah tahu semua. Jadi nggak ada yang luput dari Allah. Yang ketiga adalah ayat yang berat. Dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 284, Allah berfirman artinya bahwa Allah akan menghisap baik yang terlihat maupun yang disembunyikan. Allah akan menghisap semua yang terlihat ataupun yang disembunyikan. Selanjutnya, pujian dan hukuman. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285, 284, dan 285. Apakah kalian ingin mengatakan seperti apa yang dikatakan 2 ahli kitab sebelum kalian kami dengar, kami menyalahinya. Akan tetapi katakanlah, kami dengar dan kami taat. Kami berdoa, ampunilah kami. Mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa. Ucapan mereka di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285, ucapan mereka ini kemudian diabadikan oleh Allah dalam ayat yang selanjutnya, dan sebagai pujian dari Allah dan hukumnya, dan Allah dan hukum ayat 284 dihapus oleh ayat 286. Ya, selanjutnya tak perlu banyak polisi. Kalau umat Islam benar menyadari pengawasan langsung oleh Allah, tentu tidak perlukan banyak polisi. Kalau misalkan orang mukmin tahu kapanpun dimanapun kita diawasi oleh Allah, kita nggak usah pakai polisi, karena tahu kita diawasi langsung sama Tuhan kita, bukan sama polisi lagi, bukan sama makhluk, sama Tuhan kita diawasi. Yang sebagaimana ketika Allah sudah berkehendak, pasti akan terjadi. Kun fayakun. Kalau umat Islam masing-masing sudah mengawasi diri mereka sendiri, menurut acuan PBB, rasio ideal polisi dan penduduk
adalah berbanding 1:300 sampai 400. Di Indonesia periode 2000 sampai 2005, rasionya 1:7.000. Jepang 1:520. Bukankah banyaknya polisi karena mereka banyak kejahatan, berarti masyarakat tambah rusak. Nah ini, biasanya kalau misalkan hati kita udah ditanamkan oleh Allah, bahwa kalau kita diawasi oleh Allah, kita nggak perlu banyak polisi. Kita tahu mana yang benar, mana yang nggak benar. Mana yang benar, mana yang salah, kita tahu. Dan juga nggak perlu banyak polisi lah. Kita punya aturan sendiri, aturan dari Allah. Jadi undang-undang itu ya, undang-undang yang kita pakai itu, ya kalau misalkan acuannya adalah Allah, adalah kita nggak usah pakai undang-undang. Kita pakai hukum Allah aja. Misalkan kita berbuat maling, dipotong tangannya, ataupun berzina, dicambuk segala macam. Jadi itu tak perlu banyak polisi. Kalau hati kita udah ditanamkan, oh ya Allah, ada Allah nih. Saya nggak boleh macam-macam nih. Nggak boleh macam-macam dan harus banyak berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah tanda-tanda kiamat. Badiru, di dalam hadis yang artinya bersegeralah kamu melakukan amal solih sebelum datang 6 perkara. Pemerintahan orang-orang jahil, banyaknya polisi, penjual belian hukum atau jabatan, memandang remeh terhadap darah, pemutusan silaturahim, adanya manusia, menjadikan Al-Quran sebagai seruling di mana mereka menunjuk seorang imam untuk sholat jamaah agar ia dapat menyaksikan keindahannya dalam membaca Al-Quran meskipun ia paling sedikit kefakihan. Musnad Ahmad At-Tabrani As-Sahih Albani 972. Itu adalah kita lihat sekarang polisi banyak. Pemerintahan orang-orang jahil sekarang kita lihat di pemerintahannya. Yang berkuasa pemerintahan kita. Banyak yang jahil. Terus juga kita lihat polisi sekarang makin banyak aja. Tiap tahun melakukan rekrutmen Polri, rekrutmen polisi. Dan juga kita lihat ya bukan hal baru lah di Indonesia ini adalah penjual belian hukum. Hukum bisa dibeli. Apalagi jabatan udah biasa di Indonesia. Kita lihat. Dan memandang remeh terhadap darah. Kayak misalkan, ya contohnya begini. Udah bunuh aja. Nah itu memandang remeh, itu nggak boleh. Itu udah termasuk tanda-tanda kiamat. Istighfar, astagfirullahaladzim. Selanjutnya adalah ihsanullah. Adalah kebaikan Allah. Allah memberikan begitu banyak kebaikan kepada kita, baik secara lahir ataupun batin. Sehingga Allah bertanya 31 kali dalam surat Ar-Rahman kepada kita. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Surat Ar-Rahman 31 kali Allah sebutkan. Dan nikmat mana nikmat Tuhanmu yang kalian dustakan. Dan nikmat itu berupa nikmat lahir ataupun batin. Wajar kalau kita pun membalasnya dengan berbuat baik pula. Jadi Allah tuh baik. Allah tuh baik banget pada kita, baik banget. Kalau misalkan kita berbuat dosa, berbuat salah, jalan keluarnya kita bertaubat. Dan kita usahakan jangan sampai terulang kembali. Jangan sampai diulangi maksiat yang kita perbuat, kesalahan yang kita perbuat. 31 kali. Di sebanyak 31 kali Allah bertanya kepada kita dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Maka kalangan jin menjawab, Allahumma wala bisyai minal ika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Yang artinya, ya Allah, tidak ada sesuatu pun dari nikmat-Mu. Wahai Tuhan kami yang kami dustakan, bagimu segala puji. Ibnu Abbas menjawab, la bi ayyiha ya Rabbi. Tidak ada sesuatu pun ya Rabb. Al-kafiru kufrun ni'mah. Al-ghaflah lalai dan adalah maksiatullah, bermaksiat kepada Allah. Kufrun ni'mah. Mengingkari nikmat. Bagaimana sikap orang kafir? Mereka mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Merasa bahwa apa yang dimiliki itu didapatkan atas jerih payah mereka sendiri, murni karena ilmu yang mereka miliki.
tidak andil Allah, maka ilmu mereka pun dari Allah. Dalam Al-Quran surat 16 ayat 83, Allah berfirman yang artinya mereka mengetahui nikmat Allah tapi mengingkarinya, lalai. Dan di Al-Quran surat 16 ayat 112, contoh umat yang ingkar terhadap nikmat Allah kemudian diganti dengan pakaian kelaparan dan ketakutan. Jadi semuanya Allah tuh udah kasih nikmat yang banyak. Jangan sampai kita ingkari. Karena kalau misalkan kita ingkari, termasuk adalah golongan orang-orang kafir. Yang sebagaimana Allah sudah berjanji kepada umat manusia bahwa orang mukmin pasti masuk surga. Kecuali orang kafir. Udah tahu, kita udah dikasih kenikmatan, kita pasti bakal masuk surga. Salah satu syaratnya adalah ente muslim, ente mukmin, bersyahadat. Tapi orang kafir kagak ada yang mau syahadat. Udah merasa paling bener. Misalkan orang kaya kafir. Dia merasa, wah ini hasil jerih payah saya sendiri nih. Salah. Yang kedua adalah al-kafiru al-ghaflah. Lalai. Orang kafir juga lalai terhadap peringatan Allah. Maka beri nikmat bukan tambah ingat, tapi tambah lalai. Tambah jauh dari Allah. Allah udah kasih nikmat, bukannya tambah ingat, tapi malah menjauh dari Allah SWT. Dalam Al-Quran surat 6 ayat 44, Allah berfirman, lalai malah dibuka berbagai pintu kesenangan, tapi akan disiksa dengan tiba-tiba. Dalam Al-Quran yang lain, surat 7 ayat 179, hati, mata, dan telinga tidak berfungsi. Seperti binatang, ternak, bahkan lebih buruk lagi. Orang kafir. Hati, mata, dan telinganya tidak berfungsi. Karena kenapa? Karena Allah udah kasih nikmat yang banyak. Tapi nggak mau. Tapi bukannya mendekat malah menjauh. Mereka baru menyadari setelah mati. Seperti yang dikatakan oleh Amir Mukmin Ali bin Abi Thalib. Manusia itu tertidur ketika mati baru tersadar. Orang kafir baru sadar kalau udah mati. Kita, kematian itu adalah sebagai saran pembelajaran agar kita ingat-ingat mati, agar kita hendaknya selalu berzikir pada Allah, selalu berbuat baik pada Allah SWT. Jadi orang kafir itu bagaikan binatang ternak karena hati, mata, dan telinganya tidak berfungsi karena semua nikmatnya udah Allah kasih kepada kita. Yang ketiga adalah maksiatullah, bermaksiat kepada Allah. Kedua, sikap orang-orang kafir itu ingkar terhadap nikmat dan lalai. Inilah yang menyebabkan mereka bermaksiat kepada Allah. Kita tidak boleh terpesona dengan gaya hidup mereka yang serba bebas. Nggak boleh. Walaupun kita sehari sholat 5 waktu, dan setiap tahun kita wajib puasa dalam 1 bulan. Orang kafir nggak ada. Nggak boleh banding-bandingin. Ya, orang kafir nggak puasa, ya orang Islam puasa, nah nggak boleh gitu. Ini banyak nih sekarang di TikTok, di sosmed tuh banding-bandingin agama, nggak boleh gitu. Agama bukan bahan candaan, bukan bahan konten. Kalau ente konten kreator, ente pikir yang lain yang bermanfaat buat orang banyak. Karena semua itu hanya bersifat sementara. Semuanya bersifat sementara. Uang, jabatan, segala macam. Sifatnya sementara. Yang penting kita jalan, kita hidup atas perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga adalah tidak terpesona dengan harta mereka yang berlimpah. Karena pahala Allah lebih baik bagi orang-orang soleh. Yang keempat, yang terakhir adalah tidak terpesona dengan kedudukan mereka yang mapan saat ini. Karena Allah menghancurkannya dan menggantikannya dengan umat yang lebih baik. Jadi kalau misalkan kita sekarang melihat banyak orang kafir nih, dudukin jabatan, dudukin kekuasaan, itu sementara doang. Itu dia, itu lagi waktunya dia lah. Kita juga, Allah pasti berjanji kok dalam Al-Quran menggantinya dengan umat yang terbaik sebagaimana Al-Quran surat 6 ayat 6. Allah akan ganti umat yang lebih baik daripada orang kafir. Jadi ya jangan banding-bandingin.
orang kafir sama orang mukmin. Kita mukmin udah paling enak udah. Jangan banding-bandingin, sholat capek 5 kali sehari. Orang kafir enggak. Sholatnya, ibadahnya hari Minggu. Jadi orang Islam, orang mukmin capek. Sebulan, setahun harus wajib puasa sebulan. Jangan, orang kafir enggak ada, jangan, enggak boleh. Kita, kalau misalkan hati kita oleh Allah, hati kita ada Allah. Kita hidup karena Allah, semuanya Allah udah atur semua. Kita ikutin aja jalan, kita ikutin aja aturannya. Ikutin aturannya. Aturannya Allah kasih dan jauhi segala larangannya. Gak usah ngeluh, semangat, ya. Gak usah ngeluh, harus semangat. Oke, selanjutnya adalah ta'atullah. Al-iman, al-amal salih. Al-Quran dan Sunnah setelah menyebutkan ciri-ciri keimanan. Dalam Al-Quran, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu di dalam hadis. Itu dalam hadis. Hendak seorang mukmin mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Pada Tuhannya mereka bertawakal. Orangnya mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, menjadikan kaum hakim dalam perkara mereka berselisihkan, tentu mereka tidak merasa keberatan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladin waladi. Mencintai Rasul lebih dari mencintai orang tua dan anaknya. La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawa'u taba'a lima ji'tu bih. Menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang telah diturunkan pada Rasul. Al-iman, itu al-iman. Yang kedua adalah al-amal salih, amal yang salih. Amal salih adalah amal yang diridhai oleh Allah, baik secara perkataan maupun perbuatan. Iqamatuddin, menegakkan Allah. Al-amal salih. Al-amal salih, perkataan yang baik dan perbuatan yang saleh akan naik pada Allah. Rasulullah SAW menyuruh kita agar bertakwa pada Allah meskipun dengan separuh biji kurma ataupun dengan perkara yang baik. Jadi kita, misalkan kita di jalan nih, lihat ada sampah kecil, kita yang masukin ke tempat sampah, itu termasuk adalah perbuatan yang baik. Menyuruh kita agar bertakwa pada Allah meskipun dengan sebiji jarum. Kita berbuat baik tuh nggak harus yang gede-gede, yang kecil juga Rasul suka, Allah suka kok. Misalkan juga di jalan ya kan, di jalan ngelihat nenek-nenek nih pengen nyebrang di jalan kan, mobil banyak, nenek-nenek pengen nyebrang, kan takut tuh nenek-nenek tabrak, nah duar langsung bawa ke rumah sakit. Nah kita jangan sampai kayak gitu. Kita lihat nenek-nenek pengen nyebrang, mobil banyak kenceng-kenceng, mobil motor banyak kenceng-kenceng, kita bantu nenek-nenek nyebrangin. Itu sudah termasuk adalah perbuatan baik, walaupun sekecil biji zarah, walaupun sekecil biji kurma. Oke, selanjutnya adalah iqamatuddin, menegakkan Allah, menegakkan agama. Iqamatuddin adalah menegakkan agama, termasuk amal soleh. Namun saat ini banyak yang melupakannya. Ini yang sudah banyak dilupakan oleh umat Islam. Padahal ini diwasiatkan oleh Allah pada kelima Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Sebagaimana Allah berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhi wallazi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Dia telah mengisyaratkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan padamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkan agama dan janganlah kau terpecah belah. Jadi kita harus bertaat kepada Allah, pertama beriman, beramal soleh dan menegakkan agama Allah. Taat pada Allah. Ta'atullah, beriman, beramal soleh dan menegakkan agama Allah. Oke, selanjutnya adalah ma'iyatullahil khasah. Keikutsertaan Allah secara khusus. Kalau kita sudah menunaikan keimanan dan amal soleh,
Berarti kita memenuhi syarat untuk mendapatkan kesertaan Allah secara khusus atau bersyarat. Ibarat pengawal, kita mendapatkan pengawalan khusus dari Allah. Pas pampres kalah, kita dikawal khusus oleh Allah. Contoh, pas pampres, bodyguard, centeng atau backing. Allah beserta orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Jadi kita tuh bodyguard kita dikawal oleh Allah, bukan nama pas pampres lagi, bukan nama bodyguard lagi. Sama Allah langsung Tuhan kita. Pasti terjamin aman. Pengamanan khusus bagaimana kisah pengamanan khusus yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Firaun sudah kehilangan cara untuk menaklukkan Nabi Musa di tepi laut merah, maka pengikut Nabi Musa ketakutan dan berkata, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Tapi Nabi Musa menyangka dengan penuh keyakinan. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Dan juga sebagaimana kisah yang lain adalah kisah Nabi Muhammad SAW ketika berada di Gua Sur. Ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada di Gua Sur dan hampir saja kaum Quraisy melihat, Abu Bakar pun khawatir dengan hal itu, maka Nabi bersabda, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan bersedih, Allah bersama kita. Maka Allah jadikan burung dan sarangnya berada di mulut gua tersebut, di gua, serta sarang laba-laba yang menutupi mulut gua. Begitu pula, hampir saja Allah menghalangi. Maka beliau bersabda, la tahzan innallaha ma'ana. Ta'idullah, dukungan Allah. Dukungan Allah kepada pasukan Badar dan mengirimkan 1000 malaikat yang datang secara berturut-turut. Dukungan Allah pada pasukan Badar. Ini menandakan bahwa kaum muslimin saat itu memenuhi syarat mendapatkan sertaan Allah secara khusus. Dukungan Allah dengan 3.000 sampai 5.000 malaikat. Dan tentara Allah yang tidak kelihatan dengan angin yang memporak-pandakan kemah orang kafir. Yang kedua adalah payung Rabbani. Dengan kata lain, kita mendapatkan perlindungan Allah sebagaimana kita berada di bawah payung. Serangan musuh dari berbagai arah atas bawah sehingga membuat sesak dada. Tapi tentara Allah siap membackup kita. Perang Ahzab termasuk perang dahsyat. Tapi setelah orang kocar-kacir oleh angin topan dan pulang dengan tangan hampa, mereka tidak lagi punya dan daya lagi. Rasulullah SAW bersabda, sekarang kita punya yang menyerang. Sekarang kita yang menyerang mereka dan mereka tidak akan menyerang kita. Selanjutnya pasti menang. Allah berjanji kalau misalkan kita sudah berada di tingkat ketakwaan, keimanan Allah, keimanan kita kepada Allah. Allah sudah janji. Allah sudah menetapkan bahwa hanya tentara Allah yang sudah pasti menggapai kemenangan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat 58, 37, 58 ayat 2122, kataballahul aglibana ana wa rasuli inna hizballahi humul muflihun. Allah pasti janji misalkan kita sedang berjihad oleh Allah, berjihad memenangkan agama Allah di medan perang ataupun di medan jihad. Kalau misalkan di kita Indonesia nih berjihad di bidang politik, Allah pasti janji, Allah pasti menang, menggapai kemenangan walaupun jalannya panjang, walaupun lika-likunya banyak, walaupun cobaannya banyak, tapi Allah akan berjanji pasti kita akan menang. Terima kasih untuk materi saya hari ini. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih juga buat teman-teman ataupun kepada Ustadz Ahmad Rofi Syamsuri yang sudah mendengar ataupun melihat materi yang saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan jangan lupa kepada teman-teman dan Ustadz, jangan lupa untuk like, comment, and share dan jangan lupa untuk subscribe YouTube saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.